Ada saudara masuk Kristen, apakah orang tua boleh memaksa kembali ke Islam? Iya, karena kan sudah Muslim, gitu. Bukan cuma memaksa. Kalau nggak mau kembali ke Islam, dia apa? Kalau pakai syariat Islam, bunuh. Man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agama dari Islam ke non-Islam, bunuh. Kecuali dari awal memang kafir, nggak boleh dibunuh kalau nggak mau masuk Islam. Bolehkah mendoakan seseorang cepat mati karena kezaliman? Lebih baik diserahkan saja. Mendoakan buruk orang lain karena kezalimannya boleh, tapi diserahkan. Ya Allah, balaslah kezaliman dia kepadaku dengan cara yang engkau kehendaki. Ya, mirip anak muda Ashabul Uhdud itu. Kan dibawa ke puncak gunung, dibawa ke tengah lautan, mau dibunuh. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki. Nah, terserah Allah. Tidak usah tidak usah mendikte Allah. Bikin dia sakit perut berbulan-bulan, ya Allah, mencret di mana-mana, enggak usah. Terserah Allah. Enggak usah mendikte, ya. Terserah Allah. Nanti kita lihat aja. Kalau betul-betul dia mendolimi kita. Apakah benar syirik kecil tidak diampuni dosanya, sedangkan syirik besar dosanya bisa tidak? Kebalik, ya. Kebalik, syirik besar yang tidak diampuni kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat, ya, mayoritas sahabat kan mantan musyrik semua. Kan bertaubat, selesai, kan? Memperbaiki diri. Sebelum menikah, perlukah ada acara pengajian atau tidak perlu? Kalau ini baca itu ritual, ya jelas bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Sebelum nikah ada apa yang syar'i? Ada nazar. Setelah nazar khitbah. Bahasa kita mungkin melamar, ya. Setelah khitbah akad. Udah 3 itu. Nazar, khitbah, akad. Ta'aruf, nggak ada ta'aruf. Ta'aruf itu bukan bahasa syar'i. Nggak ada Rasul dan para sahabat pakai istilah ta'aruf. Ta'aruf itu kan cuma bahasa Arab. Artinya kenalan. Maksud kenalan syar'i. Ya. Ta'aruf tidak syar'i. Yaitu basa-basi aja lah. Anak keberapa, sukunya mana, kerja di mana. Ini kan pertanyaan istilahnya klise, ya, pertanyaan basa-basi lah. Nggak usah nanya, ntar juga tahu, ya kan. Yang penting kita serak apa tidak, bocahnya itu, orangnya ini, kita tertarik apa tidak. Tertarik terusin, nggak tertarik udah. Kalau nggak tertarik nggak usah nanya-nanya. Orang nggak tertarik masih nanya-nanya, ya kan? Ngapain? Bagaimana cara membedakan antara sunnah dan bid'ah? Sunnah yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ya nggak bisa bedain lah. Harus tahu ini pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Yeah. Selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Ini sunnah apa bid'ah? Ya nggak tahu. Lihat Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat melakukan berarti sunnah. Rasul dan para sahabat tidak melakukan berarti bid'ah. Berarti butuh ilmu, harus belajar. Ya minimal dikasih tahu orang yang berilmu. Berapa kali dalam seminggu waktu ideal untuk mengaji pria dan wanita? Kalau Rasul dulu seminggu sekali, ya. Kecuali yang memperdalam ilmu, tentu tiap hari, ya. Apa istilahnya tulab gitu, ya.
Bagaimana cara menghutangi agar tidak merugi? Misal 15 tahun lalu menghutangi 1 juta, harga 1 juta sekarang tentu berbeda. Mas ya. Karena sebetulnya uang itu kan mestinya kan alat tukar, alat ukur ya. Mestinya tidak berubah. Nah, sekarang berubah. 1 juta di tahun 70-an dengan 1 juta sekarang, jauh beda. Tahun 70-an 1 juta barangkali antum berani nikah, ya kan? Sekarang boro-boro. Mungkin bisa bangun rumah tahun 70-an. Nah, itu kan salah uangnya. Gitu. Oleh karena itu dari awal Rasul mencontohkan uang itu, alat tukar itu pakai emas. Kalau emas 1 gram sampai kapanpun 1 gram. Gitu ya. Nilai 1 gram ya tahu sendiri. Ya jelas naik. Kecuali hitungan hari, hitungan bulan ya. Apakah boleh bertawasul dengan amal soleh? Apabila boleh, apakah amal soleh itu akan hilang? Enggak hilang. Dan boleh ya. Ingat 3 orang yang terjebak di dalam goa. Itu kan bertawasul dengan amal soleh. 3. Dan amal soleh yang luar biasa ya. Bagaimana dengan 2 hadis yang seolah bertentangan, yaitu Nabi terima pemberian Yahudi, padahal rata-rata Yahudi usahanya riba, dan Nabi marah kepada petugas zakat yang ambil bagiannya, mengharamkan pemberian orang. Ya, yang satu jelas itu dosa. Menerima pemberian dari apa istilah kita, dari klien gitu ya, dari masyarakat yang dia urus kerjaannya, ini haram, boleh. Adapun pemberian Yahudi, ya urusan Yahudi ya, makan riba ini itu ya, dan kan tidak jelas juga ya kan. Ada orang pegawai bank ribawi. Apakah semua uang dia dari A sampai Z pasti uang riba? Belum tentu. Kalau dia dapat warisan, kalau dia juga dagang sembako, kalau dia punya usaha lain, kan bisa aja. Begitu kira-kira. Kalau yang ini kan jelas nih, gulul pemberian. Petugas tidak boleh, petugas pemerintah tidak boleh menerima pemberian dari siapapun yang ada hubungannya dengan kerjaannya. Jika berdoa meminta agar hujan berhenti, apakah termasuk menolak rahmat Allah? Tidak. Karena berapa banyak hujan itu memudaratkan, banjir misalnya. Ya. Atau memohon supaya tidak banjir. Ya. Di beberapa tempat ada orang yang dengan hujan itu musibah besar. Gitu. Karena sedang menjemur hasil tanamannya, hasil pertaniannya, sangat butuh matahari. Ada larangan tidak boleh mendoakan orang musyrik, kafir. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Mohon ampun untuk kedua. Ini kan sudah ammau'idatin wa'adaha iya, sekedar janji ya. Intinya tidak. Falamma tabarra'a minhu. Ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa ini larang, beliau berlepas diri. Awalnya beliau tidak tahu, dikiranya boleh. Apa hukum salat jenazah setelah salat subuh asar? Dengan adanya dalil tidak ada salat setelah, kecuali ada alasan ya. Kecuali ada alasan. Tahiyatul masjid misalnya, kan ada alasan, nggak masalah. Sebetulnya bukan habis asar, habis subuh yang dilarang, tapi beberapa menit
menjelang tenggelamnya matahari. Jadi bukan jam 4, setengah 5, jam 4, setengah 5 masih boleh sholat apapun. Yang sebetulnya tidak boleh itu mungkin 5 menit, 7 menit sebelum maghrib. Maka antum masuk masjid, kok 5 menit sebelum maghrib, tunggu, jangan langsung sholat. Begitu sudah azan, boleh sholat. Adakah dalil bahwa 12 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Nabi? Ada ini. Ada, saya kira masyhur, ma'ruf ya. Dan tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan bainal ulama, wafatnya Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Yang banyak perselisihan adalah lahirnya Nabi. Karena ketika Nabi lahir, apakah ada yang tahu? Manusia yang tahu bahwa beliau calon manusia termulia, Nabi terakhir, ada yang tahu nggak? Enggak ada. Hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat juga nggak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Berbeda ketika beliau wafat. Ada yang tahu kalau beliau manusia terbaik? Ya tahu semua. Maka diingat-ingat. Diingat-ingat. Ya minimal dari mulut ke mulut ya. Oh beliau wafat 12 Rabiul Awal. Bahkan sampai harinya, hari Senin. Bahkan ada pembahasan dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu ada peristiwa. Yang paling dahsyat di hari Kamis, ya. Yang beliau nulis minta ditulis wasiat. Apakah jihad perang tetap lebih utama daripada jihad dengan ilmu? Ini berselisih para imam, ya. Yang rajih insyaallah ilmu. Buat apa perang kalau ternyata nggak ada ilmu? Wanita, anak-anak dibunuh-bunuhin. Ya seperti apa itu yang di Syria itu kan? Itu kan tanpa ilmu sama sekali. Kepala orang ditenteng-tenteng. Yang dibunuh-bunuhin sesama muslim, nggak ada ilmu sama sekali. ISIS itu nggak ada ilmu sama sekali, luar biasa. Dan jangankan orang kafir, kaum muslimin pun nggak simpati, nggak suka, gitu. Karena ya luar biasa biadabnya, tanpa ilmu. Beda dengan walaupun nggak 100% sunnah ya, tapi jauh lebih baik daripada ISIS tahun 80-an jihad Afgan, ya kan? Hampir semua kaum muslimin minimal mendoakan jihad di Afgan. Musuhnya jelas kafir, Rusia, Uni Soviet, atau Palestina. Kalau ISIS tidak, tanpa ilmu sama sekali. Dengan demikian, ilmu lebih besar, jihad ilmu lebih besar. Keutamaan mati syahid di medan perang, apakah termasuk menghapuskan dosa kezaliman terhadap sesama manusia? Tidak. Jangankan kezaliman, yang jauh lebih ringan dari zalim nggak diampuni. Apa? Jauh ini nggak zalim nih, halal, tapi tetap nggak diampuni. Ada hitungannya. Apa? Hutang. Hutang. Nabi mengambil kias aulawiyah atau mimbabil aula, mafhum muwafaqah. Utang saja tidak diampuni oleh Allah walaupun mati syahid, apalagi mencuri, menipu, memukul, menendang, membunuh, lebih tidak diampuni lagi. Yang utang yang halal aja nggak diampuni, artinya tidak impas, mentang-mentang mati syahid utangnya lunas, enggak. Apalagi mencuri, menzolimi, membunuh dan seterusnya. Wallahu a'lam. Iya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi